few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi ke-10 dalam mata kuliah pengantar bisnis, yaitu definisi pemasaran, strategi pemasaran, dan taktik pemasaran. Berikut pokok pembahasan yang kami akan jelaskan. Yang pertama, definisi pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, taktik pemasaran. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, konsep pemasaran menekankan orientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung oleh kegiatan pemasaran yang terpadu, yang ditunjukkan untuk menciptakan kepuasan langganan sebagai kunci untuk keberhasilan mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, ada 4 unsur pokok yang terdapat dalam konsep pemasaran, yaitu orientasi pada konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen, kegiatan pemasaran yang terpadu, kepuasan konsumen atau langganan, dan tujuan perusahaan jangka panjang. Lalu, ada 4 konsep yang bersaing dan dijadikan sebagai pedoman oleh organisasi untuk melakukan kegiatan pemasaran, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja, atau inovatif. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis, jika dibiarkan, tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk-produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. Yang keempat, konsep pemerasan. Perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Berikutnya, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Usman Effendi, menyebutkan bahwa pemasaran adalah hasil prestasi kerja, kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhan sehingga terjual sendiri. Selanjutnya yaitu definisi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Strategi pemasaran tidak terlepas dari perencanaan, arahan, atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai tujuan. Beberapa langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru diantaranya sebagai berikut. Langkah pertama, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Langkah kedua, memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus. Yang pertama, pasar individual atau individual market. Yang kedua, pasar khusus atau niche market. Yang ketiga, segmentasi pasar atau market segmentation. Langkah ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Langkah keempat, memilih strategi pemasaran.
Selanjutnya ada macam-macam strategi pemasaran. Ada beberapa macam strategi pemasaran, di antaranya yang pertama strategi kebutuhan primer, yaitu pertama menambah jumlah pemakai, kedua meningkatkan jumlah pembeli. Berikutnya ada strategi kebutuhan selektif, yaitu pertama mempertahankan pelanggan, misalnya memelihara kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian, mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. Kedua, menjaring pelanggan atau acquisition strategy. Mengambil posisi berhadapan atau differentiated position. Secara lebih jelas, strategi pemasaran dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu pertama, merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai. Kedua, merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. Ketiga, merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Keempat, merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Setelah memutuskan strategi pemasarannya, perusahaan siap untuk mulai merencanakan rincian bauran pemasaran, salah satu konsep utama dalam pemasaran modern. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok variabel yang disebut 4P, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Yang pertama ada produk. Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Selanjutnya ada price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum adalah untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, mutu produk, karena pesaing. Ada berbagai strategi penentuan harga yang bisa digunakan, antara lain yang pertama, skimming pricing, yaitu penentuan harga tinggi saat produk pertama memasuki pasar. Yang kedua, penetration pricing, atau penentuan harga rendah untuk menembus pasar dan mendapatkan pangsa pasar baru. Yang ketiga, prestige pricing, atau penentuan harga tinggi untuk meningkatkan image atau kesan terhadap kualitas produk. Yang keempat ada ad pricing, penentuan harga dengan mengurangi sedikit dari jumlah tertentu. Yang kelima ada follow the leader pricing, penentuan harga didasarkan pada harga yang ditentukan pemimpin pasar. Yang keenam, price lining, penentuan harga yang berbeda untuk tiap model produk yang berbeda dan jenis produk tertentu. Yang ketujuh ada relative pricing, penentuan harga yang bisa jadi lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pesaing. Yang kedelapan ada psychological pricing, yaitu hampir sama dengan ad pricing. Yang kesembilan ada multiple unit pricing, atau penentuan harga lebih murah jika memberi dalam jumlah tertentu. Yang kesepuluh leader pricing, yaitu menjual barang yang menarik di bawah harga pasar. Yang kesebelas adalah price discount, atau pengurangan harga yang telah ditetapkan. Berikutnya ada place atau tempat. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Hal yang perlu dalam pemilihan dalam penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan kawasan industri. Yang kedua, dekat dengan lokasi perkantoran. Yang ketiga, dekat dengan lokasi pasar.
Yang keempat, dekat dengan pusat pemerintahan. Yang kelima, dekat dengan lokasi perumahan dan masyarakat. Yang keenam, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Yang ketujuh, sarana prasarana, jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya. Kegiatan bisnis tanpa promosi jangan diharapkan pelanggan dapat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. 4 macam promosi yang dapat digunakan perusahaan dalam mempromosikan produk maupun jasanya, yaitu yang pertama, periklanan, yang kedua, promosi, yang ketiga, publisitas, dan yang keempat, penjualan pribadi. Kegiatan promosi lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui promosi penjualan atau sales promotion. Tujuan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Oke, materi yang selanjutnya adalah taktik pemasaran. Taktik adalah bagian yang lebih konkret atau praktis sebagai implementasi strategi. Jadinya kita harus memiliki taktik dalam melakukan suatu usaha atau layanan. Taktik pemasaran sendiri dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi, marketing mix, dan selling. Oke, diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi pemasaran yang dilakukan untuk membedakan produk atau layanan dari produk atau layanan serupa lainnya di pasar. Jadi kita berusaha untuk usaha kita ini memiliki pembeda antara usaha kita serta usaha orang lain. Seperti kita menyediakan tempat khusus untuk refill sambal agar para pecinta sambal ini bisa menikmati sambal sepuasnya. Terus kita menyediakan ruangan indoor dan outdoor agar orang yang mungkin anti dari asap rokok itu bisa terhindar lah untuk para orang-orang yang suka merokok. Jadi kita juga menghargai para konsumen atau para customer kita. Jadi kita peduli juga terhadap mereka. Dan yang kedua adalah marketing mix. Konsep pemasaran yang menggabungkan berbagai elemen pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen. Konsep ini juga dikenal dengan sebutan bauran pemasaran atau yang disebut juga dengan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produk sendiri adalah barang atau layanan yang ditawarkan termasuk kualitas, kemasan, merek, dan varian. Jadi produk ini tuh tergantung dari varian apa, merek apa, kemasan apa, dan kualitasnya yang pasti. Yang kedua yaitu price. Price sendiri adalah harga yang dikenakan pada produk atau layanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, pesaing, dan lainnya. Jadi price ini tergantung dari seberapa banyak kita membayar atau menggaji karyawan kita, atau dari bahan baku, terutama bahan baku yang lebih mempengaruhi harga. Kadang bahan baku harganya tinggi, maka harga jual barang yang sudah jadi itu bisa saja tinggi. Terus ada place. Place sendiri mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menentukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Place ini juga atau tempat ini juga sangat berpengaruh terhadap tempat kita usaha atau layanan yang kita sediakan. Terkadang orang lebih malas kalau tempat atau yang mau diakses tuh sulit. Jadi kayak orang tuh malas, mungkin susah atau gimana gitu. Jadi place juga mempengaruhi. Dan yang keempat ini promotion. Promotion adalah cara untuk mempromosikan produk agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Jadi kita harus membuat promosi yang semenarik mungkin agar orang-orang tuh tertarik dengan
produk atau layanan yang kita sediakan. Jadi orang tuh kayak tahu kalau kita ini menyediakan produk atau layanan, jadinya kita bisa meningkatkan sebuah penjualan. Dan yang ketiga itu ada selling atau penjualan. Selling ini ada 3 contoh seperti transaksional. Transaksional merupakan strategi penjualan yang berfokus pada penjualan cepat atau satu kali kepada pelanggan. Jadi seperti warung-warung kelontong itu penjualan cepat, jadi tidak ada syarat-syarat atau pokoknya tidak ada pemesanan atau apa gitu, cuman melakukan transaksi, pembayaran, sudah selesai. Dan yang kedua itu ada konsultatif. Konsultatif sendiri merupakan pendekatan penjualan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan dengan mereka. Jadi para customer kita ini melakukan konsultasi dulu. Kayak contohnya pembuatan kitchen set gitu. Kita konsultasi dulu ke perancangnya, mungkin kayak, Pak, ini tempat kita kayak gini, cocoknya gimana, agar mereka juga bisa memperhitungkan agar tempatnya tidak terlalu sempit, serta yang jadinya itu kitchen set yang jadinya tuh tidak terlalu memakan tempat, serta ruangannya juga masih bisa digunakan gitu. Dan yang ketiga tuh Enterprise sendiri ialah pendekatan penjualan yang dilakukan untuk menjual produk dan layanan kepada perusahaan besar. Jadi seperti usaha kita itu menyediakan spare part atau perangkat lunak, kita jual ke perusahaan besar yang memproduksi sebuah handphone atau komputer. Jadi kita memasok barang ke dia dengan kualitas yang bagus, jadi dia juga akan membutuhkan kita serta kita juga membutuhkan dia. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, dan mungkin masih ada salah dalam memberi penjelasan atau gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.